Ada juga tayangan di medsos kalau nggak pakai masker dropletnya juga kena temennya di belakang meskipun itu pakai sepeda dan sebagainya. Waktu itu seperti apa Pak? Ini kan fenomenanya luar biasa itu waktu itu bersepeda. Ya, ada dua sisi yang memang bersepeda itu ya. Ya, Di satu sisi aktivitas sepeda sendiri itu kan menyehatkan ya, betul. asal tetap Happy Pak ya. happy, apa juga cocok juga dapat sinar matahari Ya, ya toh. Tapi juga memang tetap harus dalam koridor tadi ya, protokol kesehatan dalam arti juga perilaku yang dalam rangka goes itu yang kemudian membuka peluang terjadinya penularan itu ya, harus dihindari ya. Kadang-kadang kan goesnya sehat ya, ya. jaraknya, tapi ketika foto selfie Ya, lupa itu dia. dia. Lupa megang mana-mana Pak ya. Ini nggak masuk, ini nggak masuk, harus dibuka ini. Lap keringet itu Pak ya. Wah, Nah, itulah yang ya, ya, ya. perlu menjadi perhatian. Jadi goesnya sendiri saya kira sehat, tetapi kemudian tadi aspek jaga jarak, kemudian juga ya tentu hindari juga kerumunan ya. Ya, ya. Makanya goes dalam kelompok-kelompok kecil dalam jaga jarak tertentu itu saya kira lebih Ya. lebih aman, sehingga goesnya untuk kesehatan itu juga Ya. menghasilkan tubuh yang sehat betul Ya. gitu ya. Saya kira itu. Ya. Oke, Ya. Pak, ini sebentar lagi kita akan menghadapi long weekend. Iya. Dan nanti lebih jauh sedikit akan akhir tahun ya. Ini Jogja ini seperti disebut di awal tadi, ini jadi kota yang apa ya istilahnya, apa Pak tadi Pak Viro nyebut, untuk aktivitas yang guyup, Iya. ngumpul-ngumpul itu memang menyenangkan ya. Ngangeni. Ngangeni ya. Jadi akhir tahun tuh kalau dulu sebelum pandemi gathering itu Pak itu seminggu itu bisa full ya tempat-tempat wisata itu, wah itu luar biasa ya. Jadi kangen banget ini. Nah itu seperti apa Pak, persiapan dari pihak BPBD dan teman Satgas Covid koordinasinya, termasuk nanti katanya dengan pihak rumah sakit yang tentunya harus juga waspada karena jangan sampai nanti nyun sewu ya amit-amit ini nanti ada klaster-klaster baru yang penanganannya juga bikin dak-dik-dik juga gitu. Gimana Pak ini Pak? Ya, terkait dengan itu, tadi saya sebelum ke sini mengikuti rapat koordinasi itu ya, J. dengan Pak Wagub dan juga Forkompinda DIY dengan pusatnya, ada Menteri Menpo Polhukam, ada Ya. Kepala BNPB, Mendagri dan sebagainya. J. Memang dalam beberapa hari ke depan kan kita ada beberapa momentum ya. Ya. Satu long weekend itu kan karena di dalamnya ada libur Ya, tanggal merah ya Pak. Maulid Nabi ya. Ya. Tetapi di sisi lain juga sekarang kita memasuki musim hujan. Betul, peralihan Yang cuaca juga ini. Menurut prediksi BMKG karena ada La Nina bisa curah hujannya lebih tinggi 40%, 50%. Artinya hal-hal itu memang perlu kemudian menjadi perhatian kita dan kita antisipasi ya. Ya. Karena apa? Karena potensi penularan COVID bisa terjadi tidak saja ketika liburan kemudian mereka mengunjungi tempat wisata, Ya. tetapi juga dalam rangka Maulid Nabi bisa juga Ya, ada acara-acara aktivitas yang Oke, keagamaan yang ya. juga kemudian bisa membuka peluang itulah. Ya. Sebenarnya kan intinya kalau protokol kesehatan itu apapun aktivitasnya kan itu Ya, ya, ya. yang penting protokol kesehatan diterapkan. Artinya bukan kemudian acaranya dilarang, acara agama itu dilarang enggak, Oke. tetapi yang penting acara agama dalam koridor protokol kesehatan. Oke. Piknik juga dalam protokol kesehatan. Makanya Ya. tadi menarik tagline dari BNPB tadi yang disampaikan Pak Doni Monardo bahwa tagline-nya liburan ini adalah liburan aman dan nyaman tanpa kerumunan. Nah, Liburan aman, nyaman tanpa kerumunan. Wah, oke. Bingung juga sih. Wah, gitu ya. Jadi kan, Gimana? Karena identik liburan itu liburan kerumunan. Nah, mesti gitu. pada berkerumun di Betul. objek Satu wisata objek ya. wisata, Kalau betul. kita Gimana? pengamatan kemarin laporan dari bidang Gakum itu kan ya Parangtritis, Gelagah, Iya. daerah pantai-pantai itu kan pasti Wisata alam. banyak, dan orang berwisata di dalam mindsetnya kan dia ingin menikmati. Iya. Masa piknik kok maskeran? Kan aneh. Kita ingin bebas, kita ingin Iya, iya, menikmati iya. lah. Itu yang kemudian perlu diantisipasi dalam arti tentu nanti pengawasan di tempat-tempat itu lebih diintensifkan Iya. dari Pol PP, Polri, TNI, kemudian juga pengelola objek wisata itu perlu juga kesadaran bersama dalam arti
jangan kita kemudian hanya memetik keuntungan sesaat ya. Ya. Wah ini mumpung ini, Jawanya perpegan gitu. Aku tahu perpegan. Jawanya, berarti mumpung ini banyak. Sayang kalau kemudian dilakukan, tapi kemudian di kemudian hari bisa menimbulkan masalah. Jadi tadi di DKI itu melaporkan Gubernur DKI setelah liburan kemarin Agustus itu, karena kan melonjak 40% kasusnya. Betul. Katanya setelah pulang meninggalkan luka ya Pak. itu, ternyata meningkatkan kasus itulah. Ini yang di Jogja perlu diantisipasi. Artinya wisatawan perlu kemudian betul-betul memperhatikan itu, termasuk juga cuaca. Ikuti terus informasi BMKG, karena tadi objek-objek wisata yang menarik itu kan juga di tempat-tempat yang juga rawan. Betul. Kalau kemudian ada cuaca ekstrim, ada hujan lebat, ada angin dan sebagainya lah. Itu saya kira menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan, karena memantau terus informasi BMKG menjadi penting. Artinya ini PR-nya Pak Biwara ini tambah banyak ini karena ya sebenarnya PR kita bersama gitu. Ya betul. Betul ya. Kok saya mindsetnya masih, nah ini Pak, mindsetnya netizen masih, oh ini tugasnya pemerintah aja ya gitu ya. Kadang-kadang padahal ini bersama ya. Kalau kita sehat, ya otomatis pemerintah juga mensupport. Ya gitu, kan ini lingkaran ya. Kalau kemudian banyak yang sakit, Pak Dokter Rukman harus merawat, itu biayanya juga mahal. Biaya itu kan juga dari uang rakyat juga. Betul. Bisa nggak jadi liburan, Pak? Nggak jadi liburan kan. Orang liburan Pak Rukmono standby ya, Pak. Ini juga harus dimaklumi juga. Pak Rukmono gimana Pak persiapannya terkait koordinasi menghadapi libur panjang, long weekend, terus nanti di akhir tahun yang Jogja ini selalu menjadi salah satu kota di Indonesia yang tujuannya untuk melepas kangen itu nih Pak ya. Gimana Pak ini Pak? Ya jadi memang kita tidak bisa sendirian tadinya, kita harus sama-sama. Kalau dari sisi rumah sakit ya kita terus saling menggalang komunikasi, koordinasi dengan seluruh teman-teman di rumah sakit dan puskesmas juga itu sudah kita siapkan. Tetapi sekali lagi yaitu bagaimana kita harus saling mengingatkan, ini yang paling penting itu, supaya podo selamat ya gitu loh. Nah ini karena yang kemarin kita dapati itu ternyata peran masyarakat itu di dalam, kan orang pada datang. Nah gimana caranya supaya nanti juga harus melibatkan, ternyata itu di Jogja banyak sewa kayak apartemen, kayak rumah, homestay, itu banyak itu. Dan itu ternyata banyak yang tempat datang pergi. Nah ini juga artinya apa? Kita juga harus mengaktifkan tuh teman-teman yang kalau tadi kos-kosan itu kemarin itu mengantisipasi mahasiswa yang datang, itu komunitas kos-kosan nah itu juga nanti komunitas homestay itu juga perlu. Iya, penginapan Pak ya. Iya, seperti itu. Nah, dan hotel juga ya. Dan juga bagaimana mengajak masyarakat itu menjadi edukator juga. Jadi yang jualan barang itu. Sekarang ini kalau yang jualan tidak pakai masker, biasanya terus nggak jadi beli Pak. Iya, betul Pak, betul. Iya, ini kayak gitu. Masyarakat sudah seperti itu. Jadi lihat, kok nggak maskeran gitu. Itu masih ditambah lagi Pak. Kok pakai sarung tangan plastik itu loh Pak. Nah itu sampai ada yang begitu, kalau bakulnya kok nggak pakai itu, nggak jadi beli. Itu saya kira habit yang bagus ya, karena sama-sama menjaga. Dan mungkin itu sebagai wisata itu kita mungkin juga harus melakukan pembinaan itu juga. Iya. Mungkin Pak Biwara nambahi Pak. Ya, saling mengingatkan tadi saya kira bentuk partisipasi yang sangat penting. Jadi, karena saling mengingatkan itu ya tadi untuk keselamatan sendiri, tapi juga untuk keselamatan yang lain ya. Jadi terus terang aja ini belum bisa kita anggap enteng ya. Ancaman itu real, ancaman itu real, dan kita tidak tahu siapa yang membawa, tapi tahunya yang membawa adalah orang lah. Orang pun sekarang banyak yang OTG ya Pak ya. Jadi bahkan lebih banyak OTG-nya Pak. Jadi memang di mana potensi berkumpulnya orang itu ada, itu pengelola maupun orang yang berkunjung ya harus betul-betul menyadari tentang menerapkan protokol kesehatan itu. Karena klaster juga di perkantoran juga ada, ya. Termasuk juga homestay. Kalau di hotel yang
hotel itu relatif sudah disiapkan ya, Ya. ada verifikasi terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk uji operasional itu kita sudah lakukan. Tapi memang yang kecil-kecil tadi, kemudian Guest house gitu Wisma, ya. guest Ya. house itu tentu perlu kesadaran kita bersama. Ya. Proses ini jangan sampai kemudian harus kita hentikan dan mundur ke belakang lagi. Ya, ya. Karena kalau kemudian terjadi kasus lagi, Ya.